Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap Jumat kita selalu diseru untuk mengingat bahwa hidup ini yang utama adalah meningkatkan takwa dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takwa yang haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa kepadanya. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali menjadi hamba yang muslim, hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan haqqa tuqatih itu ada 3. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, yaitu yang pertama, hendaknya Allah Ta'ala itu harus ditaati dan tidak dimaksiati. Yang kedua, hendaknya Allah Ta'ala itu harus diingat dan tidak dilupakan. Yang ketiga, hendaknya Allah Subhanahu wa taala itu harus disyukuri nikmat-nikmatnya dan tidak dikufuri. Pada kesempatan yang mulia ini, kita ambil satu, yaitu diantaranya hendaknya lah Allah Subhanahu wa taala itu harus diingat dan tidak dilupakan. Satu saja, Allah Ta'ala itu harus diingat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia kadang keliru di dalam memburu harta di dunia ini. Di antara yang diburu adalah kemuliaan, menganggap bahwa dirinya itu akan mulia kalau punya harta yang triliun-triliunan. Jadi tiap hari cari duit terus hingga numpuk-numpuk sampai triliun-triliunan, sehingga jadi konglomerat. Dia memburu lagi jabatan, dicari jabatan, jabat terus, akhirnya mungkin dia ingin jadi presiden. Itu mulia. Uang banyak, jadi presiden, mulia hidupnya. Ada yang mulia itu adalah dari punya istri, kalau laki-laki punya istri 4 cantik-cantik semua. Wah, mulia. Masih kalah dengan Nabi yang banyak istrinya, itu Nabi Daud. Itu istrinya 99. Tidak ada yang lebih itu. Itu adalah yang paling mulia. Harta banyak, perusahaan banyak, punya perusahaan apa saja,
10 mungkin, wah sudah kita ini hidupnya mulia, punya perusahaan 10. Jadi yang dituju adalah harta-harta yang sifatnya dunia. Dia lupa dengan kehidupan akhirat. Menurut Rasulullah, tadi itu adalah harta yang mulia yang diburu manusia. Tapi Rasulullah menyebutkan harta yang paling mulia. Jadi tidak itu. Tidak harta yang banyak, jabatan yang tinggi, uang banyak, istri cantik, perusahaan. Ya, bukan itu. Rasulullah menyebutkan harta yang paling mulia adalah lisanun dzakirun. Lisan yang pandai untuk berdzikrullah. Itu ada harta yang paling mulia. Kenapa lisanun dzakirun itu harta yang paling mulia? Rasulullah menyampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kalian dan zikir yang sebanyak-banyaknya. Zikir yang berwujud membaca Al-Quran, zikir yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah. Zikir apa saja? Zikir dengan ucapan, zikir dengan kesadaran. Zikir yang paling tinggi itu dengan zikir kesadaran. Ini langsung Allah yang menyebutkan. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan bahwa zikir itu kenapa dikatakan yang nomor 1, yaitu yang paling mulia. Kalau kita melakukan zikir yang sebanyak-banyaknya, wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbih di waktu pagi dan petang, maka jawabannya adalah dari Allah sendiri. Waladzi yusolli alaikum, dia, huwa itu dialah Allah. Yusolli alaikum, yang memberikan sholawat kepadamu, kepada kalian yang berzikir sebanyak-banyaknya. Yang dikatakan mulia di sini adalah kita mendapatkan 3 dari makna sholawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut para ulama, sholawat Allah itu ada 3. Yang pertama adalah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat rahmat dari Allah. Yang kedua, dilindungi Allah atau diselamatkan oleh Allah. Yang ketiga, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan mulia itu di sini, harta yang mulia. Siapa yang tidak senang kalau hidupnya itu dirahmati Allah? Siapa yang tidak senang kalau hidupnya itu diselamatkan Allah? Siapa yang tidak senang kalau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi nanti di padang mahsyar? Siapa yang tidak senang kalau hidupnya itu ditolong oleh Allah? Ini. Jadi jangan remehkan zikir. Zikir itu adalah harta yang paling mulia. Maksudnya kekayaan yang paling mulia itu harta. Itu adalah zikrullah. A'malu ahabbu ilallah walisanuka radbun min dzikrillah. Amalan yang dicintai oleh Allah adalah lisanu basah karena berzikir kepada Allah. Selain kita mendapatkan sholawat dari Allah yang berwujud 3 tadi itu, malaikat pun ikut-ikut mendoakan. Wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur. Para malaikat itu mendoakan, memberikan kepada kita solusi dalam kehidupan kita, supaya dikeluarkan dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang.
Kalau sakit ya sembuhkanlah ya Allah. Ini suka berzikir kepadamu. Kalau tidak punya uang, ya Allah tambahlah rezeki ini supaya ada tambahan uang. Ya Allah, berikanlah istrinya sembuh dari penyakitnya. Penyakitnya lama, ya Allah sembuhkanlah ya Allah. Jadi solusi dalam kegelapan menuju terang. Penutupnya sangat indah. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah itu kepada orang-orang mukmin, bil mu'minina itu biru dengan orang-orang mukmin itu rahima, sangat penyayang. Jadi kepada kita ini yang beriman ini disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah rahimakumullah, gemarlah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun saja berada, marilah kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya zikir yang sudah ditentukan ataupun zikir dengan membaca memahami Al-Qur'an. Yang kedua adalah qalbun syakirun. Yang kedua qalbun syakirun. Hati yang pandai bersyukur. Hati yang pandai bersyukur kepada Allah, menerima apapun kondisinya. Jadi kalau kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hati yang memiliki harta yang sangat mulia. Jadi hatinya orang mukmin itu kalau bersyukur kepada Allah, hatinya itu mulia. Kenapa dikatakan harta yang paling mulia? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, kemuliaan hamba yang bersyukur itu, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 147, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in sakartum wa amantum wa kanallahu syakiron alima. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum, Allah tidak akan menyiksa kalian. Kalau kita bersyukur, Allah tidak akan menyiksa kalian. In sakartum wa amantum, jika kamu itu sakartum, jika kamu itu bersyukur, wa amantum dan beriman, itu tidak akan disiksa. Ini. Jadi kalau penduduk dunia itu bersyukur dan beriman, tidak ada bencana, tidak ada. Karena Allah melindunginya, Allah menolongnya. Rumah tangganya tidak akan retak, selalu rukun dan damai. Karena rumah tangga itu digunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaannya diterima, sedikit diterima, banyak diterima. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu syakiron alima, dan Allah itu maha mensyukuri, maha mengetahui. Menurut para ulama, makna dari syakiron itu ada 3. Yang pertama, Allah memberikan pahala kepada hamba-hambanya. Jadi kepada amalan hambanya itu karena bersyukur diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah memaafkan dosa-dosa hambanya. Jadi karena kita bersyukur diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah menambahkan nikmat-nikmatnya kepada hamba-hambanya. Allah memberikan nikmat. Dalam ayat-ayat lain disebutkan Allah memberikan pengumuman, wa itta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu memberikan pengumuman, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, kamu ditambah nikmatnya. Wala in kafartum, jika kamu kufur kepada Allah, maka azabku sangat pedih. Jadi itulah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya bersyukur? Caranya bersyukur diantaranya yang pertama adalah ya abna Adam, wahai anak cucu Adam,
id zakartum wa syakartum wa in kafartum inna ada. Jadi kalau kita bersyukur itu adalah banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. In zakartum syakartum. Jika kamu bersyukur kepada Allah, yaitu banyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melupakan Allah, berarti kamu kafartum. Kamu itu kufur kepadaku. Syukur kalau mengikuti Rasulullah, diantaranya di saat malam hari Aisyah istrinya Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, faqad ghufira lahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu telah diampuni, yang telah lalu maupun yang akan datang itu sudah dijamin oleh Allah diampuni dosanya. Kenapa melakukan yakumu minal laili tatafatara qadamahu? Kenapa panjenengan baginda melakukan sholat sampai tatafatara qadamahu, sampai bengkak-bengkak kakinya? Jawab Rasulullah adalah, afala akunu abdan syakura, apakah tidak sepatutnya, tidak sebaiknya aku menjadi hamba yang bersyukur? Ini cara syukur Rasulullah SAW. Adapun pada umumnya adalah kita bersyukur ini mengikuti di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku telah beri engkau nikmat yang banyak, fasholli li rabbika, salatlah menurut Tuhanmu. Jadi surat karena Tuhanmu itu ada 3, salat khosiun, salat yuhafidun, salat daimun. Ini insya Allah di lain kesempatan kita sampaikan. Jadi 3 itu, dan wanhar, dan berkorban. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, harta yang paling mulia adalah zaujatun mu'minatun, istri yang beriman. Jadi kalau kita punya istri yang beriman, itu adalah harta yang mulia, yang paling mulia. Kenapa dikatakan mulia? Kenapa perempuan yang beriman itu dikatakan mulia? Karena di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu wala tahzanu. Dan janganlah kamu lemah, dan janganlah kalian bersedih hati. Wa antum, dan kamu a'launa, tinggi derajatmu, in kuntum mu'minin, jika kamu itu beriman. Jadi derajat orang yang beriman itu tinggi, ya. Ketinggian derajat orang yang beriman itu tidak bisa diukur dengan harta benda dunia. Karena tingginya ini Allah, sebagaimana tadi yang sudah kami sampaikan yang pertama itu, wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu kepada orang-orang mukmin itu sangat penyayang. Betapa sukanya, betapa gembiranya kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah di padang mahsyar dilindungi, di dalam kubur kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diazab kubur. Nah ini. Kemudian dijauhkan dari azab api neraka dan dimasukkan dalam surga. Inilah bentuk-bentuk perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah maka para jamaah rahimakumullah, bersyukur sekali kita menjadi orang yang beriman. Tanda orang beriman yang paling mudah untuk kita laksanakan yaitu innama qaulal mu'minin, jawaban orang-orang mukmin, idza du'u ilallahi wa rasuli, apabila diajak mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, ketentuan Allah dan Rasulnya, ayaqulu, mereka berkata, sami'na
wa ata'na, saya mendengar dan saya taat. Wa ulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung, yang menang. Jadi kalau kita hidup di dunia ini taat kepada Allah dan Rasulnya, kita ini tergolong orang-orang yang beruntung, orang yang bahagia, orang yang menang hidupnya di dunia. Karena apa? Hidupnya itu dirahmati oleh Allah. Wa atiullaha wa rasulah la'alakum turhamun. Taatilah Allah dan taatilah Rasul, niscaya kamu mendapatkan rahmat. Jadi manusia yang hidupnya digunakan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, maka hidupnya itu selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, sungguh dia mendapat kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah dalam Al-Qur'an agar kita senantiasa dzikir yang berwujud sholawat. Karena amalan sholawat itu Allah sendiri bersolawat, malaikat bersolawat, dan kita pun diperintah dalam surah Ahzab itu bersolawat. Allah berfirman, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, shollu alaihi wa sallimu taslima. Ucapkanlah sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat tinggi nilainya. Dan insya Allah kalau bacaan sholawat itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memerintahkan langsung di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa nastaghfiruka wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka shihah wal afiyah wal hidayah wa taufiq wa tulal umur fi taatillah bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afaida hisab wa amana minal adab wa nasiban minal jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimi shalah wa la dzikrullah ya akbar.